Bosku buset dah. Udah bab 2200 nih masih aja nonton tapi belum subscribe. Nanti ketinggalan loh. Cepet subscribe. Oke bosku. Makasih. Bab 2191. Senjata untuk membunuh leluhur darah. Dan musuh yang menakutkan ini tidak berani masuk ke Daxia. Dewa dunia bawah terkejut. Seberapa kuat pria ini? Dia mengerti. Dalam 3 tahun terakhir, tidak peduli bagaimana waktu telah berubah. Seperti Tuhan yang menguasai dunia, dia selalu di atas. Itu bisa dilihat dari murid magang Liziran yang dia ajar. Tapi sekarang dia takut. Ini menunjukkan betapa menakutkannya musuh Daxia. Tidak heran Dewa Kegelapan sangat peduli dengan pedang surgawi. Ternyata ini alasannya. Semua orang hanya tahu bahwa pedang surgawi itu kuat. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku masih memiliki pedang bumi di tanganku. Faktanya, ada rahasia yang hampir tidak ada yang tahu. Kombinasi pedang surgawi dan pedang bumi adalah artefak yang paling menakutkan. 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Pedang bumi adalah pedang dunia bawah, menyatu dengan elemen yin dan kegelapan. Dan pedang surga adalah pedang yang ganas. Perpaduan elemen yang. Perpaduan pedang langit dan bumi adalah perpaduan yin dan yang dibicarakan oleh Daxia. Itu sebabnya akan ada perubahan kualitatif. Dewa Kegelapan menjelaskan. Jadi, Dewa Kegelapan, kamu punya pedang surgawi dan pedang bumi. Hanya ingin menggabungkannya. Lalu pergi ke Daxia. Tanya Dewa Dunia Bawah. Dewa Kegelapan mengangguk. Ini salah satu tujuanku. Jadi aku akan meninggalkanmu di sini. Dan ada trik lain. Alasannya adalah karena kau harus mendapatkan pedang surgawi. Dewa Kegelapan memerintahkan Dewa Dunia Bawah untuk melakukannya. Tugas lagi. Saat hari ketika pedang surgawi digali semakin dekat, semakin banyak rumor tentang pedang surgawi. Di antara mereka, ada pertanyaan di seluruh dunia seberapa kuat pedang surgawi. Tidak pernah ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Banyak orang hanya membabi buta bersaing untuk. Tapi hari ini ada gambaran jawabannya. Artinya, pedang surgawi dapat membunuh klan darah yang kuat, bahkan leluhur darah. Bisa juga dibunuh. Karena pedang surgawi adalah pedang matahari tertinggi. Khusus menahan fisik ras darah. Beritanya sudah keluar. Itu menyebabkan sensasi ledakan. Sejak Suezu dibebaskan 3 tahun lalu, kekuatan super klan darah telah muncul dan muncul di dunia. Banyak orang tahu bakat luar biasa dari klan darah. Terutama leluhur darah itu abadi dan dapat tidur selama ribuan tahun atau bahkan lebih lama. Banyak orang kuat telah mencoba berbagai metode dan senjata kuno dan senjata teknologi modern. Tetapi mereka tidak dapat membunuh leluhur berdarah sama sekali. Tidak ada senjata atau metode untuk menahan vampir. Mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Dalam 3 tahun terakhir, ras darah juga telah menjadi negara adidaya. 4 leluhur darah telah sepenuhnya terbangun, dan hampir tidak ada yang bisa menandingi mereka. Sekarang Tianjian dapat membunuh leluhur berdarah, yang menjelaskan kepada semua orang betapa kuatnya Tianjian. Jadi ada lebih banyak orang yang ingin merebut pedang surgawi. Misalnya, musuh dari klan darah, Del juga bergabung dengan barisan merebut. Tidak hanya itu. Bahkan klan darah pun ikut ambil bagian. Senjata semacam ini yang dapat menargetkan fisik mereka dan membunuh leluhur darah mereka tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Daripada jatuh ke tangan musuh dan menjadi ancaman bagi klan darah, lebih baik ambil sendiri. Jadi ras darah juga ikut bertarung. Bahkan beberapa caebol besar dan keluarga keuangan kuno semuanya bergabung dalam kompetisi. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan pedang surgawi. Tetapi mereka dapat menggunakan pedang surgawi sebagai alat tawar-menawar untuk berdagang dengan orang lain. Atau menggunakan pedang surgawi untuk menyewa beberapa master.
Ini membuat pertempuran untuk pedang surgawi mencapai tahap yang sangat panas. Ini juga merupakan perselisihan terbesar dalam 3 tahun. Awalnya, Tian Chefu berpikir bahwa Tianjian stabil dan akan tinggal di Daxia. Tapi sekarang semakin parah. Pedang surgawi secara bertahap menjadi artefak yang membuka dunia. Seolah-olah seluruh dunia sedang berjuang untuk itu. Ada semua jenis alarm yang datang dari Tian Chefu. Ada elemen tak dikenal yang memasuki Daxia. Timur, Barat, Selatan. Satu per satu. Perintah yang diberikan oleh Komandan Tian Che bukanlah untuk menghentikan mereka, tetapi membiarkan mereka semua masuk. Memblokirnya sekarang terlalu banyak kehilangan kekuatan. Mungkin juga tinggal dan masuk bersama. Namun, Marshal Tian Che juga punya rencana. Dia melakukannya untuk tujuan sederhana. Bab 2192, Fluktuasi Energi pada Ye Junlin. Sengaja membiarkan semua orang masuk adalah mencoba menuliskan informasi identitas semua orang. Ini setara dengan semua yang berada di bawah kendali Tian Chefu. Orang-orang yang datang adalah orang-orang kuat dari seluruh dunia. Ini kondusif bagi kendali Tian Chefu atas situasi masa depan. Bagaimanapun, mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain bisa menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Apa? Li Ziran ada di sini. Nah, selalu perhatikan. Jangan menakuti ular untuk saat ini. Kali ini ada kejutan. Tidak hanya untuk memenangkan pedang surgawi, tetapi juga untuk menyingkirkan banyak musuh. Kepala Tian Che tersenyum. Di sisi lain, Jiang Bei, Junjun telah bersama kakek dan nenek akhir-akhir ini. Ketika saya mendengar bahwa Tianjian lahir, Junjun juga ikut bersenang-senang. Kali ini, dia keluar dengan pengalaman. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah saya bisa menemukan petunjuk tentang orang tua saya. Jadi Junjun juga pergi ke tempat Tianjian akan lahir. Tapi dia tidak membawa nenek dan kakek neneknya bersama mereka. Hal yang berbahaya. Junjun mungkin tidak bisa mengurusnya. Dia langsung pergi sendiri. Melihat sosok kesepian Junjun, semua leluhur rahasia menghela nafas. Junjun sudah dewasa. Mereka juga semakin lega. Tapi juga tertekan. Junjun tumbuh dewasa. Berarti berpisah dari mereka. Tidak mungkin. Junjun harus memikul beberapa tanggung jawab yang harus dipikulnya. Kita hanya bisa membantu sedikit, dan kita tidak bisa melindunginya seumur hidup. Nenek moyang perempuan itu menghela nafas. Tempat di mana pedang surgawi keluar adalah di pegunungan yang tertutup salju di utara Daxia. Tempat yang sangat dingin. Karena pedang surgawi adalah pedang yang paling yang, sebenarnya di tempat yang sangat yin dan dingin. Sehingga dapat disembunyikan tanpa nafas, dan tidak akan ditemukan untuk waktu yang lama. Kalau tidak, aura pedang matahari tertinggi akan bocor sejak lama. Oleh karena itu, Tianjian tidak akan ditemukan begitu lama. Jika bukan karena organisasi energi yang menggali zat energi, itu tidak akan ditemukan di sini. Namun, karena Tianjian berada di tempat yang sangat dalam, tidak mudah untuk digali, sehingga waktu penggaliannya dimundurkan. Ini telah dikonfirmasi. Pada siang hari besok, ketika matahari yang terik ada di langit, pedang surgawi akan keluar. Sehari sebelumnya, area ini sudah dipenuhi dengan master yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak orang kuat yang datang. Semakin banyak orang berkumpul. Sudah banyak orang yang berkelahi dan membunuh. Lagi pula, orang-orang dari seluruh dunia datang, dan mudah untuk bertemu musuh mereka sendiri. Sebelum pedang surgawi keluar, pembunuhan berlanjut. Ada mayat di mana-mana. Ini seperti api penyucian di bumi. Tapi kekuatan besar yang sebenarnya akan muncul pada saat terakhir, dan mereka tidak akan pernah muncul sehari sebelumnya. Tapi sudah banyak yang datang. Hanya bersembunyi di kegelapan. Junjun juga datang ke sini sehari sebelumnya.
Banyak orang melihat Junjun seorang gadis kecil dan ingin menggertak mereka, tetapi mereka dipukul mundur oleh Junjun. Jujur, ini adalah orang yang paling tidak bisa diganggu kali ini. Diam-diam diikuti oleh beberapa leluhur. Namun, Junjun masih pintar dan cukup rendah hati untuk menyembunyikan dirinya tanpa menarik banyak perhatian. Kalau tidak, dia akan menjadi fokus lebih cepat daripada nanti. Pada saat ini, sarang lama organisasi Alkitab berada di dalam sangkar yang gelap. Dewa jahat awan api telah pingsan. Dia tidak bisa menjalani kehidupan di mana hidup lebih buruk daripada kematian. Setelah disiksa, dia melepaskan dirinya dan mati sendiri. Sudah lama tidak sadarkan diri. Nafasnya terengah-engah sedikit demi sedikit. Ini berbeda dengan aura Ye Junlin yang menghilang. Dia kehilangan vitalitasnya, dan ketika nafasnya hilang, Dewa Jahat Huoyun juga akan mati. Boom. Tetapi pada saat ini, Dewa Jahat Huoyun tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang mengerikan. Dia segera terbangun dari keadaan koma. Segera dia tahu dari mana fluktuasi energi ini berasal. Ye Junlin di sebelahnya. Pada saat ini, Ye Junlin sepanas matahari. Dan energi menakutkan itu semakin kuat dan kuat, seperti matahari semakin dekat dan dekat dengan dewa jahat awan api, dan panasnya semakin menakutkan. Tuanku. Bab 2193, Retret Ye Junlin sudah berakhir. Dewa jahat Huoyun merasa bahwa dia akan dilebur oleh energi yang menakutkan ini. Dia tidak tahan sama sekali. Jika tidak ada yang dijaga, dia akan segera menghilang. Di bawah stimulasi energi ini, Dewa Jahat Huoyun juga pulih. Dia buru-buru mencoba yang terbaik untuk menahan fluktuasi energi menakutkan yang berasal dari tubuh Ye Junlin. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi di sini? Dalam 2 tahun terakhir, retret Ye Junlin menjadi semakin lemah, dan akhirnya tidak ada napas. Sama seperti biksu yang sudah mati. Dewa jahat awan api tidak bangun tidak peduli berapa banyak dia memanggil. Dia pikir Ye Junlin sudah mati. Tetapi pada saat ini, bagaimana energi yang begitu kuat bisa keluar darinya? Menakjubkan. Apakah ada harapan? Apakah retretnya akan segera berakhir? Tapi sebelum dia sempat berpikir, energi mengerikan membombardirnya. Itu langsung membuat tenggorokannya manis, penuh darah. Dewa jahat awan api tercengang. Ini hanya limpahan napas, fluktuasi energi yang mengerikan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye Junlin seperti matahari. Napas yang berasal dari tubuhnya berubah menjadi energi yang menakutkan, membakar dan melelehkan dewa jahat awan api. Ah! Huoyun Evil God merasa kulit tubuh retak, organ tubuh akan meledak, dan jiwa akan ditarik. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Fire Cloud Tulhu sebenarnya dianggap sebagai retret 2 tahun. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang dia melakukan yang terbaik untuk memblokir fluktuasi energi ini. Puff. Meskipun dia berjuang untuk melawan, darah mengalir dari mulutnya, semakin banyak. Ah! Rasa sakit itu semakin kuat, dan jiwa akan terkoyak. Fire Cloud Evil God menggunakan pertahanan terkuat dalam hidupnya untuk menahan fluktuasi energi ini. Namun, jeritannya menjadi semakin keras, dan semakin banyak darah, dan luka terbuka di tubuhnya. Dewa jahat awan api tidak pernah menerima ancaman kematian seperti itu dalam hidupnya. Tapi ini hanya fluktuasi energi di tubuh Ye Junlin. Jika energi aslinya lolos, seberapa kuat itu? Tidak tahu. Bagaimanapun, dewa jahat awan api pasti akan hancur dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan sampah. Horor yang tidak bisa dipercaya. Dewa jahat Huoyun gemetar. Dia takut, sangat takut. Seluruh orang Ye Junlin semakin panas dan panas, seolah-olah matahari akan menekan dewa jahat awan api.
Apa yang tidak diketahui oleh Dewa Jahat Huo Yun adalah bahwa perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di luar sangkar gelap. Satu demi satu petir merah mengamuk di udara, membuat suara yang menakutkan. Seolah-olah dunia sedang marah. Ah! Huo Yun Evil God menjerit histeris. Tubuhnya akan meledak. Dia akan mati. Bahkan, dia selalu ingin mati, dan akhirnya membiarkan dirinya pergi. Tapi sekarang merasakan fluktuasi energi di tubuh Ye Junlin, dia merasa penuh harapan lagi. Dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Tapi energi terik di depannya merobeknya. Ah! Pada saat tubuh Huo Yun Evil God ingin meledak, semua energi tiba-tiba ditarik kembali, dan semua ditarik kembali ke tubuh Ye Junlin. Dalam sekejap, tekanan pada Dewa Jahat Huo Yun menghilang. Pada saat hidup dan mati, Dewa Jahat Huo Yun diselamatkan. Kuci, kuci. Dia terengah-engah. Dia setara dengan mati sekali. Pada saat ini, dia melihat Ye Junlin yang sedang mundur tiba-tiba membuka matanya, dan sepertinya ada kilat di matanya. Mata, seolah-olah bintang-bintang terbalik. Alam semesta hancur. Penampilan macam apa itu? Tampilan ini sepertinya menembus jiwanya. Kuat. Terlalu kuat. Sangat kuat. Pengalaman ini belum pernah terlihat sebelumnya. Berubah. Dia merasa bahwa Ye Junlin telah berubah. Ada aura halus di tubuhnya, seolah menyatu dengan semua hal di dunia. Perasaan itu sangat indah. Perasaan ini hanya dialami oleh Tuan Ye Junlin. Tuan, apakah kamu sudah menyelesaikan retretmu? Dewa Jahat Huo Yun bertanya dengan penuh semangat. Akhirnya ada jawaban. Bab 2194, Aku, Ye Junlin, keluar. Untuk tanggapan ini, Dewa Jahat Huo Yun menunggu selama 2 tahun. Saya akhirnya mendengar suara Ye Junlin. Ye Junlin membuka matanya dan berdiri setelah berbicara. Lebih dari 2 tahun. Ye Junlin menghela nafas. Dewa Jahat Awan Api menyalakan kembali harapan dan menatap Ye Junlin dengan penuh semangat. Dilihat dari nafas yang keluar barusan, dia sangat percaya diri pada Ye Junlin. Tuan, apakah Anda bisa membukanya? Suara Dewa Jahat Huo Yun jelas bergetar. Ye Junlin tersenyum. Aku akan mencobanya. Berdiri di belakangku. Dewa Jahat Awan Api berdiri di belakang Ye Junlin setelah mendengar ini. Boom. Dia tersenyum, mengangkat tinjunya, dan mengeluarkan pukulan biasa-biasa saja. Tapi pukulan yang tampaknya biasa ini memiliki kekuatan untuk melampaui batas waktu dan kekuatan. Sederhana dan bersahaja adalah keadaan tertinggi. Ini adalah pengejaran kecepatan dan kekuatan ekstrim Ye Junlin dalam 2 tahun mundur. Pukulan ini mungkin tampak biasa, tetapi itu adalah jawaban Ye Junlin selama lebih dari 2 tahun mundur. Berdengung. Telinga Huo Yun Evil God mendengar suara waktu dan ruang yang bergetar, merasakan fluktuasi yang mengerikan. Pukulan ini benar-benar menjadi semakin kuat. Ledakan gelombang udara. Dewa Jahat Huo Yun terkejut menemukan bahwa tinju Ye Junlin belum mengenai dinding. Dinding merasakan gelombang energi yang menakutkan, dan itu berubah bentuk dan cekung di dalamnya. Deformasi ini semakin parah. Boom. Sampai Ye Junlin meninjunya, telinga Huo Yun Evil God tuli, matanya kabur, dan pikirannya kosong. Pukulan itu tampaknya mengubah dunia menjadi kekacauan. Biarkan jiwa Dewa Jahat Huo Yun ditarik menjauh. Ketika Ye Junlin terbanting dengan pukulan, kilat mengamuk di udara di luar. Retak. Hancur. Dinding di depan Ye Junlin dan Dewa Jahat Huo Yun hancur. Ledakan. Segera setelah itu, lapisan pertama dinding logam di luar hancur. Visi Ye Junlin melebar. Boom. Kaca-kaca. Seluruh sangkar gelap itu hancur berkeping-keping. Dan pada akhirnya, seluruh sangkar gelap itu benar-benar hancur. Tidak ada yang tersisa. Dengan pukulan Ye Junlin, dunia runtuh.
matahari dan bulan terbalik. Sangkar gelap langsung dihancurkan. Meskipun dikatakan bahwa ada perangkat untuk mengubah energi antara dua dinding logam sangkar gelap, sebagian besar kekuatan yang Anda pukul akan dikonversi, dan dinding logam tidak akan rusak sama sekali. Tetapi alat konversi ini juga memiliki batas atas. Ketika batas atas tercapai, ada energi yang tidak dapat diubah. Bahkan perangkat transformasi akan meledak. Sekarang pukulan Ye Junlin terlalu kuat. Kuat untuk mengejutkan dunia. Langsung melebihi batas dan toleransi unit konversi. Kaca. Perangkat transformasi instan meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Jika perangkat konversi gagal, maka kedua dinding logam langsung dibombardir dengan paksa. Oleh karena itu, semua kekuatan pukulan Ye Junlin mengenai kedua dinding, menyebabkan kedua dinding pecah. Dengan pukulan Ye Junlin, awan merah darah di luar langsung dihilangkan. Pegunungan yang kompleks juga terbelah di tengah. Kabut tebal tidak jauh juga hilang. Dengan satu pukulan, tempat penyucian ini berubah menjadi laut biru dan langit biru. Ini adalah kekuatan Ye Junlin saat ini. Sangkar gelap, yang hanya bisa dibuka oleh Dewa Kegelapan dengan kekuatannya yang kuat dan artefak ilahi, dihancurkan oleh Ye Junlin dengan pukulan. Takut. Mengerikan. Dewa jahat awan api tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Rasanya seperti jiwa dan tubuh terpisah. Dia mati lagi. Begitu kuat. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat? Meskipun Dewa Jahat Huo Yun telah melihat Tuan Ye Junlin, dia juga telah melihat tindakannya. Tapi mereka tidak mengejutkan seperti Ye Junlin. Dia sekarang bahkan berpikir bahwa Ye Junlin lebih kuat dari tuannya. Dewa Jahat awan api terbaring di tanah, terengah-engah, merasakan langit biru dan awan putih. Lama tidak bertemu. Dunia luar sangat bagus. Ye Junlin juga meraung ke langit. Dewa Kegelapan, kamu tidak bisa menjebakku. Aku, Ye Junlin, keluar. Bab 2195, satu pukulan menembus dunia. Ini adalah pertama kalinya Ye Junlin terjebak begitu lama. Lebih dari 3 tahun. Rasanya sangat menyenangkan melihat matahari lagi. Dewa Jahat Huo Yun tertawa, memandang Ye Junlin dan bertanya, "Tuan, apa kekuatanmu sekarang?" Dewa Jahat Huo Yun hanya tahu bahwa sangkar gelap ini sulit untuk dihancurkan, tetapi dia tidak tahu betapa menakutkannya itu. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Tapi aku tahu aku sangat kuat. Aku merasa seperti aku bisa meninju dunia dengan seluruh kekuatanku. Bahkan tahu seberapa kuat kamu. Dewa Jahat awan api kagum. Tiba-tiba Ye Junlin dan Dewa Jahat Huo Yun saling memandang. Mereka menyadari sebuah pertanyaan serius. Kemana perginya Dewa Kegelapan dan organisasi Alkitab? Kok gak ada kabar? Baru saja, saya hampir merobohkan langit dan bumi dengan satu pukulan. Mengapa tidak ada gerakan dari orang-orang di organisasi Alkitab? Tidak biasa. Ayo pergi dan lihat. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huo Yun segera berlari ke kastil organisasi Alkitab yang telah dihancurkan menjadi 2. Setelah keduanya masuk, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Tidak ada makhluk yang terengah-engah. Tuan, dilihat dari berbagai jejak, sudah lama sekali tidak ada orang di sini. Sepertinya migrasi besar-besaran telah terjadi, kata Dewa Jahat Huo Yun setelah mengamati. Mata Ye Junlin berbinar. Ada kemungkinan besar bahwa organisasi Alkitab pergi ke tempat lain, dan kami ditinggalkan oleh Dewa Kegelapan. Kurasa dia melihatku tidak menyerah padanya. Ini seperti sangkar gelap, mengunciku seumur hidup. Ye Junlin dengan cepat menganalisis alasan kepergian organisasi Alkitabiah. Tapi kamu tidak mengharapkannya. Aku keluar. Ayo pergi. Ayo kembali. Ye Junlin tidak sabar untuk kembali. Lebih dari 3 tahun. Bagaimana kerabat Anda? Apa kabar teman-teman? Dia sangat cemas.
Kemana Li Ziran dibawa oleh organisasi Alkitab? Takut mati. Di sini, Ye Junlin memecahkan sangkar gelap. Jika itu terjadi beberapa waktu lalu, Dewa Kegelapan pasti sudah memperkirakannya. Saat itulah Dewa Jahat Huoyun menjadi gila. Dia merasakannya, dan dia masih meninggalkan sesuatu. Tapi sekarang dia telah benar-benar meninggalkan sangkar gelap. Dalam konsepnya, Ye Junlin tidak bisa keluar selamanya, dan sangkar gelap ini tidak memiliki nilai lagi. Buang seperti sampah. Jadi sekarang bahkan jika Ye Junlin menghancurkan sangkar gelap dan mengubah api penyucian manusia ini menjadi laut biru dan langit biru, Dewa Kegelapan tidak menyadarinya sama sekali. Dia berpikir bahwa Ye Junlin tidak akan pernah keluar. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun berlari sepanjang jalan. Masih ada satu malam sebelum kelahiran pedang surgawi. Kedalaman lapangan es di bagian utara musim panas penuh dengan orang. Dan ada pertempuran di mana-mana, membunuh langit dengan gelap. Dan di titik tertinggi dari pegunungan yang tertutup salju ini. Pada dasarnya setengah dari Tianchefu, industri Kunlun dan master milik mereka telah datang. Setengah sisanya mengintai di depan. Meskipun yang kuat di dunia telah datang untuk merebut. Tapi bagaimanapun juga ini adalah Daxia, dan ini adalah rumah dari Tian's Mansion. Marshal Tianche harus mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Tidak hanya Tian's Mansion, tetapi juga klan Baolong. Saya juga membawa yang kuat untuk membantu. Ada juga 10 kekuatan teratas di Daxia, kecuali Ye Wudao dari klan Ye. Saya telah menghubungi 9 kekuatan lainnya. Ayo ambil pedang surgawi bersama-sama. Tetap di Daxia, kata Tianche sambil tersenyum. Dewa pembunuh biasa dan yang lainnya juga mengangguk. Ya, kekuatan Daxia tidak terbagi antara kamu dan aku. Selama Tianjian tetap di Daxia, bisakah kamu yakin? Memiliki pedang surgawi akan menjadi ancaman terbesar. Sangat mudah bagi kehidupan untuk hancur. Terutama jika Ye Wudao dari klan Ye mendapatkan pedang surgawi. Dia tidak akan menganggap serius rumah kebijakan surgawi. Biarkan dia mengambilnya ketika itu tiba. Akan ada badai berdarah di Daxia. Bahkan sulit bagi kita untuk menghentikannya. Saya telah menghadapinya. Dan saya tahu kekuatannya. Marsekal Tian's mulai memberi contoh. Bab 2196. Dunia Marsekal Tian's. Banyak orang mengangguk. Ya, itu benar. Jika pedang surgawi ini jatuh ke tangan orang gila seperti Ye Wudao. Selain kehormatan dan aib nasional, pedang surgawi bahkan lebih mengancam di tangan orang seperti Ye Wudao. 10 kekuatan teratas Daxia tampaknya bekerja sama dengan kita, tetapi pada kenyataannya, mereka semua memiliki hantu. Ketika Tianjian jatuh ke tangan sekelompok orang ini, itu akan menjadi bencana tanpa akhir. Bahkan kita mungkin tidak dapat menghentikannya. Jenderal itu berkata, ya. Terus terang, pedang surgawi itu baik dan jahat. Di tangan beberapa orang, itu adalah artefak untuk melindungi orang-orang. Tetapi di tangan Ye Wudao dan orang-orang ini, itu adalah senjata jahat yang menghancurkan hidup. Bagaimana mendefinisikannya? Kami tidak tahu. Mungkin ketika Ye Wudao mendapatkannya, itu bukan ancaman, tetapi berkah. Saya tidak tahu semua ini. Bahaya pasti ada. Tapi kita tidak tahu dari mana bahaya itu berasal. Kita hanya bisa mulai dari sumbernya. Mengakhiri semuanya. Marshal Tian's melirik semua orang dan berkata, cara terbaik untuk mengakhiri semuanya adalah untuk mengendalikan pedang surgawi di tangan kita. Ini adalah cara yang paling benar. Keempat jenderal itu juga berkata, ya. Untuk mencegah bahaya ini, kita hanya perlu mengendalikan pedang surgawi di tangan kita sendiri. Qilin Qinglong dan Dewa Pembunuh biasa semua tercengang. Jelas sekali bahwa Komandan Muda Tian's ingin mengambil Tianjian sebagai miliknya, tetapi dia mengatakannya dengan nada tinggi. Tapi sekali lagi,
Jika Tianjian ada di tangan Komandan Muda Tians, itu akan tetap bagus. Paling tidak, jika Marshal Tians mendapatkan pedang surgawi, itu tidak akan menyebabkan bencana, dan bahkan melindungi Daxia dengan lebih baik. Jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dukung Marshal Tians untuk mendapatkan pedang surgawi. Tapi Komandan Muda, ada terlalu banyak kekuatan untuk merebut pedang surgawi kali ini, terutama para master seperti Awan. Bisakah kita benar-benar melakukannya? Tanya Qilin. Ya, belum lagi pasukan asing yang besar itu. Bahkan Ye Wudao sulit untuk dihadapi. Kami tidak yakin, kan? Qinglong mengajukan pertanyaan tajam. Sebagian besar pria kuat menghela nafas. Baik. Benar-benar tidak yakin. Apalagi ketika Ye Wudao pernah ditampar wajahnya dengan Marshal Tianche. Dia sama sekali tidak memandang Tiansmansion di matanya. Belum lagi begitu banyak kekuatan lainnya. Bahkan beberapa pria menakutkan yang telah disembunyikan dari dunia semuanya datang. Ini membuatnya semakin tidak pasti. Itu tidak berarti bahwa Anda dapat memenangkan pedang surga jika Anda mau. Dibutuhkan kekuatan. Untuk keraguan semua orang, Marsekal Tianche dan keempat jenderal semuanya tersenyum misterius. Anda mungkin tidak tahu bahwa 3 tahun lalu, Marshal Muda berada dalam bahaya dan keluar dari keadaan mundur. Sebelumnya, dia telah mundur ke suatu tempat. Yang lain menjelaskan. Qilin dengan cepat bereaksi. Bukankah ini tempatnya? Marsekal Tianche mengangguk. Yah, saya telah mundur ke sini sebelumnya. Tapi saya tidak menemukan Tianjian di sini pada waktu itu. Pedang. Tempat ini adalah ayahku, yaitu Dewi Tians membawaku untuk mundur. Dia mungkin tahu bahwa Tianjian ada di sini. Tapi agar tidak menimbulkan kebingungan, dia tidak memberitahuku. Seharusnya aku keluar, biarkan tempat ini longgar, dan biarkan tim penambangan sumber daya menemukan keberadaan pedang surgawi. Begitulah. Baru kemudian semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Marshal Tians tersenyum. Saya sudah terlalu lama mundur di tempat ini. Tidak ada yang lebih mengenal tempat ini selain saya. Datang ke sini seperti datang ke dunia di bawah kendali saya. Jadi, saya memiliki keunggulan dibandingkan siapapun. Siapapun. Kamu tidak akan takut. Termasuk Ye Wudao dan yang lainnya. Dengan bantuanmu, pedang surgawi pasti milik kita. Datang ke tempat di mana dia telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama, Marshal Tianche memiliki kepercayaan diri yang misterius. Pedang surgawi pasti akan menang. Selain itu, Li Ziran dan yang lainnya juga akan datang. Bunuh mereka semua, dan jangan tinggalkan satupun dari mereka. Ekspresi kekejaman melintas di wajah Tianche. Bab 2197, Kekuatan semua pihak berkumpul. Yang lain tertawa. Saya khawatir jika kita membunuh Li Ziran, kita tidak akan bisa campur tangan. Marsekal Tianche mengangguk. Dia tahu bahwa Ye Wudao dan Ye Clan pasti akan membunuh Li Ziran. Ini bukan giliran mereka. Bahkan dikatakan bahwa Li Ziran adalah musuh publik Daxia, dan 10 kekuatan teratas di Daxia ingin menyingkirkan mereka. Membunuh Li Ziran juga akan menambah reputasi dirimu sendiri. Semua orang ingin memperjuangkan reputasi ini. Karena itu, membunuh Li Ziran benar-benar harus mengantri. Marshal Tianche telah mengatur segalanya. Dia ingin mengendalikan lapangan dan mengendalikan semua situasi. Malam ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura pedang surgawi, yang secara bertahap menyapu tempat ini. Jelas jauh di dalam lapangan es, tetapi semua orang tidak bisa merasakan dinginnya. Aneh sekali. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya datang dengan tenang malam itu, dan pertempuran berdarah berlanjut. Hari berikutnya. Hari ketika pedang surgawi benar-benar digali telah tiba. Sebuah kekuatan besar akhirnya tiba. Klan Ye, yang mengaku sebagai kekuatan nomor 1, datang.
Pemimpin, Ye Wudao, menyendiri, mengabaikan semua makhluk hidup, dan tidak menempatkan siapapun di matanya. Master Ye Clan di belakangnya juga mengancam. Hari ini, dia pasti akan memenangkan pedang surgawi ini. Kemudian, kekuatan utama muncul satu persatu. Secara khusus, 10 kekuatan teratas di Daxia semuanya datang satu persatu. Kecuali 3 dari 10 kekuatan teratas ini, ras kuno muncul secara langsung dan menjadi yang teratas dalam satu gerakan. Sebagian besar sisanya sama dengan klan Ye, dengan dukungan klan kuno atau tokoh besar di belakang mereka, dan mereka mendorong klan asli ke atas. Misalnya, mantan keluarga kerajaan di ibu kota, Lin Haotian, adalah suami yang saleh dari Li Ziran pada waktu itu. Sekarang ada orang-orang di belakang keluarga-keluarga ini yang mendorong ke puncak dalam satu gerakan. Tentu saja, ada juga kekuatan top baru yang muncul. Ada juga kekuatan aliansi yang dibentuk oleh aliansi yang kuat dari semua sisi. Kekuatan ini termasuk mantan kenalan Ye Junlin, Dewa Perang Sura dan Fan Zhengnan, Setelah munculnya era ini, mereka yang berasal dari keluarga seni bela diri yang mapan lebih mungkin untuk lepas landas dan menjadi lebih populer. Asura God of War dan Fan Zhengnan juga mendapatkan semua jenis petualangan dan menjadi master teratas di dunia ini. Mereka bahkan bersama-sama menyiapkan Great Summer League. Peringkat di antara 10 kekuatan teratas di Daxia. Bahkan dapat dikatakan bahwa di antara 10 kekuatan utama, aliansi Daxia adalah yang paling mengancam Ye Wudao. Tapi begitu Ye Wudao memiliki pedang surgawi, 10 kekuatan utama tidak akan lagi menjadi ancaman. Kemudian, organisasi kekaisaran muncul. Ini adalah tempat pertama untuk menggantikan laboratorium para dewa setelah menghilang. Dalam segala hal, ini sangat mirip dengan Lab of the Gods. Ini terutama didasarkan pada teknologi, memiliki teknologi paling canggih, dan memiliki kekuatan dan ekonomi yang sangat kuat. Segera setelah itu, grup Sansing juga muncul. Mereka juga telah berkembang pesat sendiri, dan mereka memiliki industri maya sebagai dukungan mereka, dan mereka telah menjadi kekuatan internasional teratas dalam satu gerakan. Perwakilan dari industri maya juga segera muncul. Kekuatan utama dari seluruh dunia muncul satu demi satu. Ada seruan konstan di lapangan. Melihat orang yang begitu kuat muncul, banyak orang patah hati. Awalnya, semua orang datang ke sini untuk mengambil kebocoran. Bagaimana jika itu jatuh ke tangan mereka sendiri? Tetapi sekarang begitu banyak pria kuat telah muncul. Mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Dapat dikatakan bahwa kali ini pedang surgawi lahir, dan hampir setengah dari master di peringkat dewa datang. Bagaimana ini bermain? Ada lagi yang punya kesempatan. Mustahil. Tabrakan. Lihat. Tiba-tiba, suasana di lapangan sangat berubah, dan semua orang berseru. Ternyata keempat leluhur darah dari klan darah berkumpul. Kedatangan mereka membuat takut banyak orang. Bagaimanapun, pedang surgawi dikabarkan menjadi senjata yang bisa menahan mereka. Mereka pasti akan datang dan merebutnya. Lihat, iblis Li Ziran. Dia benar-benar datang. Kemudian seseorang melihat Li Ziran muncul. Mereka berseru kaget. Reputasi Li Ziran terlalu tinggi dalam 3 tahun terakhir. Ketika dia muncul, itu menyebabkan kegemparan. Bab 2198, Pikiran Leluhur Hebat. Orang-orang kuat lainnya dari organisasi Alkitab tidak muncul bersama Li Ziran. Mereka semua tersembunyi dalam kegelapan. Lagi pula, dalam 3 tahun terakhir, organisasi Alkitab tidak muncul. Mereka dulunya sangat rendah hati sebelumnya, dan tidak ada yang memperhatikan mereka kecuali Lab Dewa dan Ye Junlin. Sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang yang tahu tentang organisasi Alkitab. Sekarang mereka menarik perhatian dengan Li Ziran, dan kemudian master lainnya akan menyerang bersama.
Begitu Li Ziran muncul, tentu saja, sebagian besar pasukan di lapangan sangat marah sehingga gigi mereka gatal. Sebagian besar pasukan memiliki kebencian fana dengan Li Ziran. Jadi ketika saya melihatnya, saya sangat marah. Saya tidak sabar untuk mewarnai buah prem dan mengupas kulitnya untuk kram. Dalam 3 tahun terakhir, Dewa Kegelapan telah menggunakan Li Ziran untuk membunuh terlalu banyak orang dan membuat musuh satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa Li Ziran adalah orang yang memiliki musuh paling banyak di era ini. Orang-orang ini ingin membunuhnya segera ketika mereka melihatnya. Leluhur kecil. Li Ziran ada di sini. Ye Lingtian dan yang lainnya segera menatap Li Ziran. Ye Wudao melirik Li Ziran. Oke. Aku tahu. Setelah aku mendapatkan pedang surgawi, aku akan menjadi orang pertama yang membawanya untuk mengorbankan pedang. Faktanya, sebagian besar kekuatan yang ada adalah sama. Mereka semua ingin membunuh Li Ziran. Beberapa ingin membunuh Li Ziran setelah mendapatkan pedang surgawi. Beberapa ingin membunuh Li Ziran dalam proses merampok pedang surgawi. Tapi tujuan semua orang sangat bersatu, kecuali untuk pertarungan pedang surgawi, untuk membunuh Li Ziran. Li Ziran, kamu akhirnya di sini. Apakah kamu ingin merebut pedang surgawi kali ini? Kamu pasti akan mati. Komandan Muda Tians menatap Li Ziran. Apakah aku pernah mengatakan bahwa aku akan membunuhmu jika kamu memasuki Daxia? Lagi. Ini yang kamu minta. Hari ini, kamu tidak bisa hidup tanpa Daxia. Wen Lei dan yang lainnya tampak rumit. Sungguh memalukan bagi mereka untuk bertemu Li Ziran. Tidak untuk membunuh. Tidak melepaskan. Sangat sulit bagi publik dan pribadi. Apakah mereka akan membunuh Li Ziran nanti? Atau membantunya melarikan diri? Apapun yang terjadi, Li Ziran tidak berbicara. Kebetulan dia tidak berencana untuk keluar hidup-hidup hari ini. Dia ingin membunuh semua musuh yang tersisa. Sekilas, mereka semua adalah musuh yang munafik. Membunuh. Membunuh mereka semua. Kemudian bantu guru mendapatkan pedang surgawi. Dia juga berharga. Bu. Junjun dalam kegelapan tampak bersemangat ketika dia melihat Li Ziran. Dia hampir berteriak keras. Jika bukan karena penanaman suasana hati yang mendalam di Tian's Mansion selama bertahun-tahun, saya khawatir saat Junjun melihat Li Ziran, dia tidak akan dapat mengendalikannya. Dia sekarang bisa melihat bahwa ada masalah yang jelas dengan Li Ziran. Dan dia akan keluar untuk menemui Li Ziran. Jadi kurasa aku akan menyebabkan banyak masalah. Dia ingin mengendalikan. Aku akan membicarakannya nanti. Ini dapat mempermalukan beberapa leluhur dalam kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Jika sesuatu terjadi pada Ibu Junjun nanti, apakah kita harus mengambil tindakan? Leluhur perempuan itu mengajukan pertanyaan tajam. Ini. Leluhur lainnya juga tercengang. Mereka sangat malu karena identitas dan perspektif mereka secara keseluruhan. Kami hanya melihat keselamatan Junjun. Yang lain tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya akan mengambil tindakan ketika Junjun dalam bahaya. Ini adalah aturan yang kami negosiasikan setelah kami keluar. Itu tidak bisa dilanggar. Seseorang berkata. Tapi ini Ibu Junjun. Jika sesuatu terjadi padanya, betapa sedihnya Junjun. Nenek moyang perempuan itu menggelengkan kepalanya. Itu hanya bisa dikatakan sebagai takdir Junjun. Kami hanya melindungi keselamatan Junjun, dan kami tidak peduli tentang sisanya. Ya, Junjun dalam bahaya. Kita harus mengambil tindakan. Bahkan klan Ye kuno pun tidak. Baiklah, aku mengerti. Semuanya mengangguk. Prinsipnya tidak bisa diubah. Ketika sesuatu terjadi pada orang lain, tidak peduli seberapa keras Junjun menangis, mereka tidak akan mengambil tindakan. Orang-orang kuat keluar dan mengepung tempat itu dengan rapat, di mana-mana. Selanjutnya, aura Ziyang menjadi semakin murni, dan pedang surgawi akan keluar.
Bab 2199, Pedang Surgawi lahir. Di sisi lain, Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun menyeberang. Mereka berjalan melewati tempat di mana malaikat kegelapan ke-18 pernah membawa mereka. Jalanan sepi. Pada dasarnya sama seperti 3 tahun lalu. Tetapi ketika mereka datang ke sekitar negara Kanguru, Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun tahu bahwa dunia telah sangat berubah dalam 3 tahun terakhir. Ada terlalu banyak orang kuat. Negara Kanguru, yang awalnya ditekan oleh leluhur darah, sekarang tidak berdaya, dan ada banyak orang kuat di mana-mana. Persepsi Ye Junlin saat ini sedikit berlebihan, sampai pada titik pemahaman tentang segalanya. Dia menutup matanya untuk melihat. Seolah-olah seluruh negeri Kanguru ada dalam persepsinya. Secara khusus, fluktuasi energi tidak dapat lepas dari persepsinya. Setiap manusia dan setiap makhluk hidup memancarkan sejumlah energi. Ye Junlin menilai apakah dia pria yang kuat berdasarkan jumlah energinya. Begitu dia merasakannya, dia tahu bahwa waktu telah berubah. Ada terlalu banyak yang kuat. Mungkin diri 3 tahun lalu benar-benar tidak ada apa-apanya di zaman sekarang ini. Diperkirakan ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Tetapi 3 tahun kemudian, ketika seluruh dunia berkembang pesat, Ye Junlin menjadi lebih kuat lebih cepat, ke situasi yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Lanjutkan perjalanan melalui negeri Kanguru. Ye Junlin dan keduanya juga bertemu dengan beberapa orang yang tidak sedap dipandang yang datang untuk mengambil barang-barang. Tapi tanpa Ye Junlin mengambil tindakan, Dewa Jahat Huoyun bisa mengurus mereka. Omong-omong, negara Kanguru masih berhutang budi padaku. Ada kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Ye Junlin memiliki keluhan yang jelas. Ingat ini. Segera, setelah berhubungan dengan sesuatu, Ye Junlin dan yang lainnya tahu banyak tentang era ini. Mengetahui bahwa hari ketika Tianjian lahir, semua pihak berkumpul. Dia tahu lebih banyak tentang Li Ziran. Aku khawatir ini adalah konspirasi Dewa Kegelapan. Dia awalnya ingin mengasahku menjadi mesin pembunuh, kan? Tapi itu tidak berhasil karena berbagai alasan. Bahkan memasukkanku ke dalam sangkar gelap pun tidak berhasil. Ye Junlin mungkin tahu segalanya. Dewa Jahat Huoyun juga berkata dengan marah, orang ini harus dikutuk. Pergi, cepat ke Daxia. Ye Junlin mengambil Dewa Jahat Huoyun dan berlari menuju Daxia. Sebelum Tianjian lahir, saya hanya mengatakan satu kalimat. Tidak masalah jika semua orang bersaing satu sama lain. Tetapi jika ada yang mengancam Daxia, Istana Tians saya pasti akan membunuh mereka. Kata Komandan Muda Tians dengan dingin. Setelah mendengarkan, orang banyak mulai menunggu. Kaca-kaca. Lapisan es mulai pecah di area yang luas. Satu demi satu napas panas dibombardir, langsung ke langit. Ada guntur teredam di udara. Pedang surgawi keluar. Semua orang telah merasakan aura mengerikan dari pedang surgawi. Terlalu kuat, gembira, gugup. Semua orang menantikannya. Boom. Setelah gunung bergetar untuk sementara waktu, bidang es benar-benar runtuh, dan napas panas yang meletus dari pedang surgawi langsung menguapkan semua air. Pedang surgawi di kedalaman akhirnya akan melihat cahaya hari lagi. Keluar, keluar. Pada saat ini, semua orang seperti orang gila, melompat ke lubang yang runtuh untuk bersaing memperebutkan pedang surgawi. Li Ziran bergegas keluar lebih dulu. Itu berubah menjadi streamer dan menghilang seketika. Apakah kamu masih ingin bersaing untuk pedang surgawi? Suara itu jatuh, dan satu demi satu orang terkuat melompat ke lubang besar satu demi satu. Kecuali klan Ye, 10 kekuatan utama di Daxia juga ikut terjun. Organisasi Kaisar, Industri Maya, Grup Sansing. 4 leluhur darah utama juga bergegas turun. Bukan hanya itu, tetapi master yang telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama tidak bisa menahan diri lagi.
Satu persatu, mereka berebut untuk melompat ke dalam lubang besar, karena takut tertinggal satu langkah dari yang lain. Marshal Tianche, yang menguasai lapangan, membuat semua orang kuat di bawah komandonya bersiap-siap. Bersama dengan Master Utama Industri Kunlun, mereka juga menjaga di mana-mana. Ini adalah dunianya, dan Marsekal Tianche harus dengan tegas mengendalikannya. Di sisi lain, Ye Wudao tidak terburu-buru. Yang pertama belum tentu bisa mengambil pedang surgawi. Aku akan menunggu sampai mereka lelah bertarung. Ye Wudao melirik Marsekal Tianche dengan arogan. Bab 2200, Kekuatan Mengerikan Pedang Surgawi. Di mata mereka, mereka adalah rival. Lainnya, meskipun kekuatan utama dunia dan master dari daftar dewa adalah setengah dari mereka. Tapi tak satu pun dari mereka memperhatikan. Ancaman terbesar ada di akhir. Ratusan ribu orang melompat ke lubang yang dalam di mana lapisan es runtuh. Lubang itu memiliki kedalaman sekitar 3.000 meter. Masuk akal bahwa semakin jauh Anda pergi, semakin dingin. Orang-orang langsung membeku menjadi es loli, dan kedalaman 2 atau 3 kilometer bahkan lebih dingin yang tak terbayangkan. Tapi sekarang semakin panas saat turun, seolah-olah semakin dekat dengan matahari. Segera, semua orang telah melihat cahaya yang menyilaukan di bawah. Pedang surgawi. Li Ziran telah melihat Tianjian. Boom. Li Ziran bergegas untuk mengambil pedang surgawi. Tapi aura panas dari pedang surgawi membakar punggungnya. Melihat tangan yang terbakar yang tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu, Li Ziran terkejut. Hei, hei, hei. Master lainnya pergi untuk mengambil pedang surgawi, tetapi mereka semua terbakar. Bahkan tidak dekat. Pedang surgawi tidak dapat didekati dalam beberapa puluh meter. Secara khusus, Tianjian juga menahan klan darah. Ketika 4 leluhur darah mendekat, napas yang dari Tianjian bahkan lebih menakutkan bagi leluhur darah untuk dibakar. 4 leluhur darah menjerit nyaring. Terkejut. Hampir semua orang tercengang. Anda bahkan tidak bisa mendekati pedang surgawi, apalagi mengambil pedang surgawi. Lain kali ada upaya yang kuat, tetapi mereka semua dipaksa kembali oleh aura pedang surgawi. Dan nafas Tianjian semakin kuat dan kuat. Jika pedang surgawi diambil secara paksa, itu mungkin akan terkoyak oleh energi yang tertinggi dari pedang surgawi. Ini setara dengan serangan sembarangan, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Aku mengerti. Pedang surgawi telah disegel di sini terlalu lama. Jika pedang itu dibuka hari ini, nafasnya penuh. Ini juga momen terkuat dari pedang surgawi. Kita tidak bisa menahan nafas sendirian, kata seseorang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu nafas pedang surgawi melemah sebelum mengambilnya? Ya, itu satu-satunya cara. Tunggu napas pedang surgawi melemah. Kecuali itu lebih kuat dari pedang surgawi. Tidak ada yang bisa. Li Ziran menjadi cemas. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan pedang surgawi untuk gurunya. Pada saat ini, sesosok muncul di sampingnya. Dewa Dunia Bawah. Sebelum Dewa Kegelapan mengirim hampir semua master di organisasi Alkitab, hanya Dewa Dunia Bawah yang tersisa. Karena ada kegunaan lain. Sekarang adalah waktunya bagi roh-roh jahat untuk menunjukkan efeknya. Dia memberi Li Zian sarung tangan khusus. Sarung tangan ini dibuat oleh Dewa Kegelapan yang menyerap udara paling gelap hingga paling gelap dari pisau bumi. Khusus digunakan untuk mengambil pedang surgawi. Dewa Kegelapan yang memiliki pedang bumi mengetahui pedang surga lebih baik dari siapapun. Untuk mengambil pedang surgawi, master tingkat Li Ziran harus bergantung pada sarung tangan ini untuk menghilangkan nafas yang tertinggi pedang surgawi. Ini adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan pedang surgawi. Setelah Li Ziran bereaksi, dia segera mengenakan sarung tangannya dan meraih pedang surgawi. Apakah kamu bodoh? Kamu ingin mengguncang pedang surgawi?
Semua orang melihat Li Ziran meraih pedang surgawi, dan mereka semua mengira dia gila, dan dia akan dihancurkan oleh nafas yang ekstrim pedang surgawi. Sarung tangan itu ikut bermain saat pancaran sinar matahari menerpa Li Ziran. Aura Yin yang paling gelap meletus, Yin dan Yang bergabung, dan pencegahan pedang surgawi tidak berguna dalam sekejap. Di mata semua orang yang terkejut, Li Ziran mengeluarkan pedang surgawi. Ah, ini. Semua orang tampak luar biasa. Li Ziran melakukannya. Mundur. Li Ziran, yang menerima perintah, segera bergegas ke tanah. Jangan biarkan dia lari. Jangan biarkan pedang surgawi jatuh ke tangannya. Semua orang secara bertahap bereaksi dan segera mengejarnya. Ada juga beberapa orang yang menghentikan Li Ziran. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Li Ziran menggunakan pedang surgawi secara langsung. Pedang Ziangqi pedang surgawi meledak, dan sekelompok orang yang diblokir di depan mereka berubah menjadi kabut darah. Ketahuilah bahwa orang-orang ini kuat. Pedang surgawi terlalu menakutkan. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan pedang surgawi. Bersambung.